Teman-teman yang bisnis jualan jam tangan mewah, tas mewah, hati-hati kalau mau COD. Temen saya hampir pas lagi COD jam tangan Patek Philippe. Terduga pelakunya Crazy Rich Alam Sutra. COD. Ya, untuk transaksi jam tangan. Nah, klien ini bukan pertama kali beli sama saya. Sebelumnya dia sudah pernah transaksi lancar. Oke. Sebelumnya beli merek apa? Rolex. Rolex, betul. Oke. 3 bulan kemudian, customer ini kontak saya kembali. Mau beli, AP 1 unit dengan Patek 1 unit. dia suruh Anda bawa jamnya ke rumah dia. Betul. Sebelumnya saya minta DP dulu. Di Sherlock rumahnya, terus sebelum itu dia nanya saya datangnya sama siapa? Saya bilang ke dia, saya sendiri. Oke. Terus setelah mau masuk komplek rumahnya, dibilang nggak perlu titip KTP katanya. Tinggal bilang aja mau ke rumahnya Pak ini. Ini orang kaya ya brother ya? Pasti rumah baru, posisi di Hook, Wow, gede. besar. Persilakan masuk ke dalam rumah, suruh tunggu hampir sekitar setengah jam lah. Katanya papanya lagi mandi, mamanya lagi tunggu uang. Setelah setengah jam lewat, tiba-tiba saya mendengar ada suara seperti disemprot gitu. Saya kan kaget. Pas saya lihat, nyata si anak ini menyemprot saya sesuatu, semprotan merica. Pepper spray. Pepper spray. Nah, habis itu kita kejar-kejaran, putar-putaran di rumah. Lari-larian tuh, Lari-larian. Saya lari ke arah pintu keluar. Ternyata pintu keluarnya dikunci. Dikunci. Iya. Wah, gila. Direncanakan tuh. Sudah direncanakan. Gila bener. Dia ngambil tongkat baseball. Dia mukul saya tuh. Beberapa kali adalah di CCTV. Ada buktinya itu? Ada buktinya. Karena dia pukul saya itu kan, saya ngangkat tangan sebenarnya. Saya teriak, darah Yesus, darah Yesus. Dia kayak agak sedikit kaget. Nah, di saat itu saya langsung inisiatif untuk merebut tongkat baseballnya. Akhirnya kita bergulat. Saya melihat ada pisau tuh jatuh dari kantongnya. Pisau pocket. Kecil. Iya. Saya langsung ambil. Saya bilang ke dia, ini gue pegang pisau. Lu mau ngelepasin nggak tongkat baseballnya? Setelah beberapa kali saya ancam, dia lepasin. Dia bilang ampun, nyerah. Setelah itu dia nyerah. Kita balik lagi ke ruang tengah. Saya telepon teman saya, akhirnya teman saya telepon ke teman yang lain. Nah, mereka juga koordinasi dengan pihak berwajib. Saya cuma minta sama dia, lu kasih gua kunci pintu. Kunci pintu apa tuh? Kunci pintu yang dikunci. Kamu proses ini ke jalur hukum nggak? Saya lapor ke Polres Tangsel. Tangsel, oke, sip. Tujuan saya bikin video ini adalah ingin menanyakan kepada Bapak Kapolres yang terhormat. Bapak, apakah benar kejadian ini terjadi di Tangerang Selatan? Dan kalau benar, bagaimana tanggapan kepolisian dan bagaimana proses hukum dari kejadian ini? Pesan-pesan untuk teman-teman yang tes di bidang barang luxury. Misalkan kita sampai harus COD-nya di tempat yang umum. Dan yang kedua juga, jangan sendiri. Minimal berdua bertiga. Teman-teman yang bisnis jualan jam tangan mewah, tas mewah, Jadi inilah kawan, suatu peristiwa ya di mana ada orang kaya pasang barang COD yang kita dengar tadi. Seperti itulah kronologinya dan ini sudah dilaporkan oleh ke Polres Tangerang Selatan. Namun informasi yang saya dapat ya dari jaringan bahwa permasalahan ini belum atau tidak mendapat respon dari Polres Tangerang Selatan. Nah, inilah yang membuat ya salah satunya rakyat itu, masyarakat itu malas lapor ke polisi. Ya, ini salah satu contoh ini. Seharusnya kalau ada masalah begini harus ditangani. Sehingga citra Polri ini tidak terpuruk. Apalagi perintah Pak Kapolri kan sudah jelas. Nah, yang saya katakan ini adalah contoh salah satu permasalahan yang sehingga masyarakat itu jadi ragu untuk lapor ke polisi. Sehingga muncul di media sosial tagar percuma lapor polisi. Akhirnya begitu. Apakah di Tangerang Selatan itu banyak kasus yang ditangani sehingga ini ngantri, kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas informasi yang saya dapat dari yang bisa dipercaya bahwa permasalahan ini belum selesai, belum ditangani. Sehingga ini harus dipiralkan.
Nah, ini apalagi pelakunya terduga Crazy Rich Alam Sutra, orang kaya. Apakah karena yang bermasalah ini pelakunya orang kaya sehingga lambat ditangani, kita juga tidak tahu. Ya, akhirnya hal-hal yang seperti inilah yang bisa merusak citra Polri. Ya, lambat penanganan. Seharusnya diberikan kalau memang sibuk atau mungkin masih ada banyak kasus yang ngantri, harusnya diberitahu orangnya bahwa sedang proses nunggu giliran. Kalau tidak ada informasi begitu, akhirnya ya mereka akan memviralkan di medsos. Nah, di saat viral di medsos, barulah ada yang mau tangani. Jadi saran saya kepada para Polri yang menangani masalah yang seperti ini, jangan menunggu dulu viral di media sosial atau viral suatu peristiwa baru ditangani. Ya, karena ini akan membuat citra Polri akan terpuruk. Sehingga, kembali saya katakan, sehingga masyarakat itu jadi ragu mau laporan ke polisi. Padahal banyak sekali permasalahan-permasalahan masyarakat itu yang harus dilaporkan ke polisi. Jadi seakan-akan ya pendapat netizen, pendapat masyarakat itu selalu beranggapan bahwa jika kasus orang kaya, sesama orang kaya atau orang-orang terkenal itu cepat ditangani, tapi kalau orang biasa lambat ditangani. Maka mereka menempuh jalan dengan cara memviralkan sesuatu masalah. Jadi ini pesan kami sebagai rakyat Indonesia, jangan menunggu dulu sesuatu viral baru ditangani, karena akan merusak citra itu sendiri. Nah, saya kira polisi-polisi di negeri ini sudah bekerja maksimal. Ya, sudah bekerja maksimal. Ya, banyak sekali ya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Serse, yang dilakukan oleh polisi sudah banyak sekali. Tetapi itu semua akan ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang seperti yang viralnya kasus-kasus seperti ini yang tidak ditangani. Padahal polisi sudah bekerja maksimal, sudah banyak yang dilakukan. Tetapi sekali lagi permasalahan-permasalahan kecil yang seperti yang kejadian di video ini harusnya juga segera ditangani. Jangan sampai viral dulu baru ditangani, karena pasti netizen ini akan bersuara. Nah, seperti itu. Oke, tetap mudah-mudahan kasus ini bisa segera selesai dan citra Polri semakin bagus ke depannya. Baikkan videonya kawan.